sampaikan salam. Tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar, pahlawan yang tak berdasi, direktur yang tak bergaji, putra dari Abdullah, buah hati dari Aminah, putra padang tandus, tiada lain dan tidak bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera-bendera keislaman. Pada momentum yang berbahagia ini, kami akan membawakan syarahan yang berjudul Isi Kandungan Surah Al-Mulk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada momentum yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai cahaya, rahmat, obat dari penyakit hati dan badan, penerang jalan manusia, dan penjelas dari perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Al-Quran membuat kisah umat terdahulu dan berita bagi orang yang mengikutinya, serta penjelasan mengenai hukum-hukum syariat halal dan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran memiliki kekhususan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak surah yang dapat memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesempitan. Memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak surah yang satu melebihi yang lain, meskipun semuanya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Hadirin, salah satu surah yang memiliki kekhususan tersebut adalah surah yang berisi 30 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah tersebut di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surah ini berisikan tentang persoalan akidah, hujah orang kafir, perdebatan orang musyrik, keadaan penduduk surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, serta keadaan penduduk neraka dan azab yang ada di dalamnya. Inilah surah yang diberkahi, surah yang berjalan sebagai surah Makki, memberikan penjelasan mengenai putra Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang kebesarannya dan menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dimulai dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah pemilik pencipta dan perintah, yang memberi makan dan bukan yang diberi makan, yang memberi balasan dan bukan yang diberi balasan. Maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di tangannya lah segala kerajaan pencipta. Tidak ada yang mampu melemahkannya. Ketika ia menghendaki sesuatu, ia berkata, kun, jadilah, maka terjadilah. Allah Subhanahu wa taala menghinakan hamba-hambanya dengan kematian, meskipun ia adalah penguasa manusia. Jabatan telah memuncak, hartanya melimpah ruah, jabatannya, kekuatannya kokoh, maka ujung-ujungnya kehancuran dan ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 6 dan 7 yang berbunyi, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. صدق